Manusia paling manipulatif dan yang paling tahu mana benar mana tidak jatuh kepada Gus Miftah. Gus Miftah, Anda itu utusan khusus Presiden Prabowo. Tolong dong jaga sikap. Aduh. Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Apa jadinya jika seorang dai kondang terjebak dalam kontroversi karena satu candaan? Kali ini Gus Miftah menjadi sorotan dan penjual es teh kecil menjadi sorotan tak terduga dalam kisah ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekedar candaan atau penghinaan yang tidak disengaja? Dalam sebuah pengajian yang diadakan beberapa hari lalu, Gus Miftah terlihat bercanda dengan seorang penjual es teh yang berdiri di antara jamaah. Oh kon borong. Es tehmu jauh keh, masih, ya kono didok. Perkataan ini mungkin dimaksudkan sebagai guyonan, tetapi reaksi si penjual dan jamaah lain terlihat canggung. Penjual hanya menarik napas panjang tanpa banyak berkata-kata. Rekaman momen ini diunggah ke media sosial dan langsung mendapat tanggapan keras dari warganet. Komentar Gus Miftah dianggap merendahkan oleh banyak orang, terutama karena konteksnya adalah seorang pedagang kecil yang mencari nafkah dengan halal. Warganet mengatakan seorang dai seharusnya menjadi teladan, bukan malah melontarkan kata-kata yang dinilai tidak sopan. Gus Miftah menyebut ini sebagai candaan dan mengaku tidak berniat merendahkan. Dia meminta maaf langsung kepada penjual es teh tersebut dan mengklarifikasi situasinya di media sosial. Kontroversi ini memengaruhi citranya sebagai tokoh agama. Banyak pihak, termasuk tokoh agama lainnya seperti MUI, mengingatkan pentingnya menjaga lisan dalam berdakwah. Tidak sedikit yang menyerukan agar tokoh agama lebih berhati-hati, mengingat setiap ucapan dapat menjadi representasi nilai yang mereka ajarkan. Penjual es teh yang menjadi subjek candaan ternyata mendapat simpati luas. Beberapa komunitas bahkan memberikan dukungan seperti tawaran umroh gratis sebagai bentuk solidaritas atas apa yang dialaminya. Kasus ini menunjukkan bahwa candaan memang memiliki batasan. Ketika tidak sesuai konteks, candaan dapat berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan, terutama bagi pihak yang merasa dirugikan. Sebagai tokoh publik, Gus Miftah dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap ucapannya tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Saya, Miftah Maulana Habibur Rahman, menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terus yang sampingnya lucu, garing. Gua enak banget sumpah sama ini ulama atau ustadz ya. Gua nggak kenal dia siapa, sekalinya kenal dengan mulut kotornya itu. Berilmu memang belum tentu beradab guys. Ini aduh sumpah, bisa nggak sih wey ulama-ulama yang modelan kayak gini tuh nggak usah dipakai lagi, kan banyak tuh ulama-ulama yang bagus lainnya. Ini mencontohkan yang nggak baik banget, terus mencoreng nama baik Islam. Lucunya di mana? Jualin dulu, kalau nggak laku ya udah takdir. Apakah seperti itu bercandaan seorang Gus? Mungkin kalau itu bercandaan gue lontarkan ke teman gue gitu, teman bestie gitu, teman deket gitu, mungkin bisa diwajarkan, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini seorang pedagang yang kita nggak tahu, mungkin dia kerja dari pagi sampai malam, hujan-hujanan, panas-panasan untuk anak dan istrinya, tiba-tiba dikatain sama seorang Gus besar. Gue bener-bener gak habis pikir. Dan Gus Miftah ini adalah salah satu kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kok bisa keluar dari mulutnya perkataan-perkataan ataupun narasi yang tidak baik, ya, yang seperti kesannya merendahkan orang lain. Anda itu ingat nggak seorang utusan Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia? Hah? Jangan seperti itu dong Gus. Malu Gus. Gus, izin dengan segala hormat, saya ini pendukung militan dan setianya Pak Prabowo.
Tapi kalau di lingkaran Pak Prabowo itu ada yang benar, saya bilang benar. Kalau ada yang salah, saya bilang salah, termasuk Gus Miftah, izin. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es. Dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali. Nggak lucu sama sekali. Cenderung menjijaikan, ya. Menurut kalian, apakah candaan ini bisa dimaafkan karena niatnya hanya bercanda, atau ini benar-benar pelajaran penting tentang etika publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten yang membahas isu-isu penting seperti ini.